Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Baik. Terima kasih. Ya, tetap semangat walau belajar dari rumah. Ya, tolong suaranya dimute dulu ya supaya penjelasan Bapak ini terdengar. Ya. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Ya, memimpin doa. Nesa boleh, Nesa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mini ya Allah, berbarukan. Sekolah mending negeri. Mini. Selesai. Ya, alhamdulillah kita telah melakukan doa sebelum belajar. Kenapa? Supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan baik, dimulai dengan doa. Ini keterampilan, tahap keterampilan menulis teks anekdot. Tolong dimatikan dulu. Nah, langkah-langkah menulis, perhatikan. Langkah-langkah menulis teks anekdot sebagai berikut. Pertama, menentukan topik. 2, mencari bahan referensi. 3, menentukan pesan yang akan disampaikan atau membuat suatu kritikan. Kritikannya, pesannya apa? Kemudian 4, menentukan unsur kelucuan atau humor yang akan dijadikan bahan kritikan. 5, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu apa saja strukturnya? Ya, struktur teks anekdot apa saja coba? Ya, Rizky. Apa coba? Ya itu apa coba struktur anekdot. Apa saja struktur anekdot? Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Kemudian menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Mengembangkan teks anekdot. Nah, ini menentukan topik. Topiknya dipilih apa? Dengarkan dulu. Topiknya itu banyak. Topik politik. Nah, contohnya ini topik kita tentukan, topiknya tentang orang miskin, misalkan.
Mencari bahannya itu dari internet, boleh, buku, majalah, koran, ataupun melakukan observasi langsung tentang kejadian nyata di lingkungan kita. Nah, kemudian dijadikan bahan untuk menyusun anekdot, membuat karangan anekdot. Menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang disampaikan. Nah, ini menentukan. Katakanlah hal kebenaran. Perhatikan kehidupan orang miskin. Tadi karena topik yang dicari orang miskin, bagaimana perilaku orang miskin itu bagaimana, keadaannya bagaimana, lingkungannya bagaimana, nah, perasaannya bagaimana. Adik kelas Bu. Nah, ini menentukan unsur kelucuan. Ibu yang memuji tindakan anak yang salah. Misalkan ini. Ya. Misalkan. Oh, struktur. Perhatikan struktur abstrak. Di sebuah desa tinggal seorang ibu dan anak. Ini cerita awalnya. Kemudian bagian pengenalan masalahnya, keluarga itu sangat miskin. Mereka kelaparan. Ibu memuji tindakan Hasan, mencuri. Nah, ini bagian krisisnya. Jadi ketika Hasan mencuri, malah ibunya memuji. Kemudian ada reaksi. Hasan akhirnya babak belur, dihajar masa karena mencuri. Iya, pas gini semua disiram nih. Ibunya menangis. Kembangkan teks anekdot. Nah, lihat dulu, lihat. Tolong itu yang suaranya berisik. Nesa dimatikan dulu tuh, mute-nya. Nah, ini abstrak ya, perhatikan. Tadi kan orang miskin, kemudian dikembangkan. Di sebuah desa hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulaan asap di dapur. Jadi tidak ada kepulan asap di dapur, berarti kosong. Asap di dapur. Paham? Ini dari sini, awalnya dari sini. Paham. Nah, dari abstrak nih. Paham. Nah, Hasan sangat lapar. Ia pun pergi dari rumah. Siapa tahu ada orang yang berbelas kasih terhadap dengan memberi makanan kepadanya. Tapi tak seorang pun yang belas kasihan. Nah, ini permasalahannya, walaupun dia pergi. Nah, akhirnya Hasan punya akal panjang, yaitu mencuri buah durian milik tetangganya yang itu. Dia pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun melihat kedatangan Hasan yang membawa makanan. Ibu pun memuji tindakan Hasan. Lain kali lebih banyak ya nak. Tidak hanya satu. Nah, ini ibunya malah memuji. Tidak ditanya bahwa durian itu dari mana. Ini unsur kritikannya. Mengembangkan teks anekdot. Tuh, reaksi. Ya, reaksi. Nah, bagian-bagian tadi bagian-bagiannya. Perhatikan, lihat, waktu terus berjalan, tapi tetap tak ada suatu yang bisa dimasak oleh ibu. Hasan teringat buah durian. Hasan pun pergi ke kebun. Diambillah dua. Nah, akhirnya Hasan ketangkap basah karena telah mencuri. Namun ibunya tidak merespon. Nah, ini. Nah, ini bagian koda. Ya, perhatikan.
Setelah gambaran tadi, diupayakan kalian mampu menulis teks anekdot. Ya, mengarang. Mengarangnya itu bisa kalian lihat dari permasalahan terkini. Ya, silakan nanti di Google Classroom kalian mengerjakan LKPD. Ya. Siap? Sudah mengerti langkah-langkah menulis teks anekdot? Sudah. Ya. Nanti kalian kerjakan di Google Classroom. Ya, ditulis boleh di buku, kemudian diupload, dipoto hasilnya atau pakai ketik komputer. Mau tulis tangan atau ketik? Tulis tangan. Boleh. Ya, sudah paham? Sudah. Ya, silakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kesan kalian ketika menulis teks anekdot? Ada yang sudah belum? Sudah mengerjakan? Ya, sebagian ada yang sudah mengerjakan. Udah diupload ya? Betul, betul. Dari 5. Husnul. Ya, Desi sudah belum? Dikerjakan belum? Udah. Diupload ya, diupload. Pakai ketikan atau foto saya dipoto? Coba. Ya, ini karena masalah sinyal ya. Ya udah, nanti saya Bapak periksa, semoga hasil dari kerja kalian sesuai dengan perintah yang Bapak yang ada di LKPD. Ya. Assalamualaikum. Halo. Udah? Halo ya. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat mencari pengalaman dari membuat teks anekdot dengan baik. Semoga menjadi pengalaman bagi kita semua. Ya. Kenapa kritik anekdot itu penting? Karena tidak menyakiti orang lain secara langsung. Kita menggunakan bahasa-bahasa kritik yang baik ketika menyampaikan kritikan. Menggunakan pilihan diksi, sindiran yang tidak menyakiti hati orang lain. Itu kepentingan dari menulis teks anekdot. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.